Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tangerang akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Kami berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Saya Ahmadi dari SMP Terul Jadi. Saya Suci Kartikawati dari SDN Pangalengan 4 Pasar Kemis. Saya Leni Widiarti dari SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Saya Eka Dimandra dari SKS Mandiri 01 Banongan. Selamat menyaksikan. Bulan, Waalaikumsalam Pak Eka. apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bulan, kita ketemu lagi nih, gitu kan? Jadi hari ini saya akan melakukan proses coaching. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu, gitu kan, untuk mendiskusikan rubrik penilaiannya. Apa proses yang Bulan lakukan sesuai dengan alur tirta dasar harus di mana Bulan harus memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan dari Bulan yang diajukan. Bulan juga harus ingat bahwa dalam coaching ini memiliki prinsip yaitu kemitraan. Sebelum proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bulan ya. Oke, yang pertama menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bulan. Bulan ingin mengembangkan coaching presence atau kehadiran, terus mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik Bulan. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang ingin Bulan amati? Kompetensi yang ingin Bulan amati yaitu tentang mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot. Oke. Baik Bulan, yang terakhir indikator tercapaian dan tujuan yang diinginkan oleh Bulan kira-kira apa ya gitu kan? Bulan ingin coaching ini menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Oke, baik Bulan, sebagai praobservasi mungkin demikian dulu yang ingin saya lakukan. Setelah itu nanti kita akan melakukan kembali setelah pasca coaching Bulan ya. Terima kasih Bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Eka. Assalamualaikum Pak Ahmadi, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Ahmadi, hari ini kita melakukan coaching ya. Nah, tapi sebelumnya boleh minta maaf dulu nih, gak bisa lama-lama karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Paling kita coachingnya 15 menit. Apa Bu? Jadi tujuan Pak Ahmadi hari ini coaching itu untuk apa? Iya Ibu, apa ya, sebenarnya ada beberapa permasalahan nih. Yang pertama adalah permasalahan pembelajaran yang konvensional Bu. Jadi di sekolah saya itu masih ditemukan guru yang masih mengajar ya gitu-gitu aja gitu, tidak sesuai dengan yang sekarang gitu ya Bu ya. Apalagi misalnya bisa disebut dengan teacher center Bu ya. Kalau sekarang kan udah bukan zamannya lagi ya, malah sekarang adalah student center gitu. Jadi kayak pembelajaran juga kreatif, menggunakan teknologi gitu, dan ya apa namanya ya seru gitu Bu ya. Tapi ya itu apa namanya, sekali kayak ada aja anak yang ngelakor gitu, dan mereka juga nggak betah dan nggak suka pelajaran guru itu karena ya itu pelajarannya monoton gitu. Menurut Pak Ahmadi, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi Pak Ahmadi untuk mencapai tujuan itu ada di level berapa? Menurut saya Bu ya, untuk kesana itu ada di level 6 Bu. Kekuatan apa yang Pak Ahmadi punya untuk mencapai level tersebut? Saya sebenarnya memiliki berapa, sebenarnya saya sudah mengetahui Bu beberapa apa model-model pembelajaran, strategi pembelajaran menarik gitu dan yang lainnya gitu, karena mungkin saya juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya pengennya sih apa namanya sharing-sharing Bu gitu dengan guru-guru yang lain, sehingga
ya kekuatan saya itu tidak saya doang sendiri gitu, jadi atas bantuan rekan yang lain. Nah, untuk mencapai tujuan Pak Ahmadi itu ada nggak kesulitan-kesulitan yang Pak Ahmadi temui? Nah, kesulitan itu pasti ada Bu ya. Yang salah satunya adalah yaitu fanatik si guru itu mengenai bahwa pembelajaran yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan gitu Bu. Padahal sebenarnya kayak pembelajaran konvensional itu kan sudah tertinggal ya Bu ya. Apalagi sekarang kayak ada pembelajaran berdiferensiasi gitu dengan menggunakan model yang terbaru gitu kan Bu ya. Nah, artinya itu adalah kesulitan untuk memahamkan memahamkan mengenai tentang model dan metode pembelajaran yang terbaru gitu. Jadi menurut Pak Ahmadi solusi yang terbaik itu apa? Nah, solusi yang terbaik sih Bu, kalau menurut saya sih kita berkolaborasi Bu. Jadi artinya saya sih bukan berarti kita menggurui ya Bu ya, tapi dengan adanya kolaborasi dan sharing gitu, secara tidak langsung kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu. Karena mungkin saja guru tersebut itu belum menemukan nih caranya gitu, dan belum menemukan tempat yang tepat untuk mungkin bisa sharing gitu Bu. Nah, sehingga menurut saya strategi sharing dan kolaborasi bersama teman-teman itu menjadi solusi yang terbaik gitu. Dari beberapa solusi yang Pak Ahmadi temui, prioritas apa yang Pak Ahmadi dahulukan? Prioritasnya itu sebenarnya kayak pendekatan ya Bu ya, yaitu prioritas itu pendekatan. Artinya kalau misalnya nih teman-teman kita udah melalui pendekatan kita dan mungkin kita udah sharing dengan pengalaman atau dan sebagainya, mungkin mereka sedikit terbuka nih mengenai tentang model pembelajaran yang mungkin bisa diterapkan gitu, sehingga anak juga bisa lebih nyaman dan senang gitu belajar. Nah, kira-kira Pak Ahmadi butuh berapa lama nih untuk penerapan itu sehingga tercapai tujuannya? Kalau menurut saya ya Bu, untuk mencapai itu semua kurang lebih 2-3 bulan. Apa ukuran keberhasilannya rencana yang Pak Ahmadi itu udah tercapai? Nah, ukuran keberhasilan menurut saya Bu ya, terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, yang senang, sesuai dengan kodrat mereka gitu Bu. Artinya mereka itu sekarang hidup di era teknologi gitu ya, di era teknologi, sehingga pembelajaran pun menggunakan teknologi kayak kuisis gitu Bu ya, kayak tahu dan sebagainya itu banyak kan Bu. Jadi konvensional itu menurut saya membuat anak jenuh gitu, artinya monoton dengan keadaan gitu. Nah, tadi itu terciptanya ya lingkungan belajar yang nyaman, yang senang gitu, itu sesuai dengan minat mereka gitu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Oke, untuk komitmennya itu yaitu saya akan mencoba mendekati teman-teman gitu, sharing dan sebagainya. Mungkin saya juga bisa memberikan pengalaman ilmu gitu mengenai tentang media-media ajar nih yang kekinian, kayak misalnya tadi Canva for Education, terus kayak Kahoot, tadi kuisis, bahkan ada board juga untuk melakukan refleksi gitu. Kahoot juga bisa tuh untuk menemukan refleksi. Nah, artinya mungkin karena guru-guru juga umurnya sudah agak cukup berumur ya Bu ya, mungkin mereka agak kesulitan untuk teknologi. Nah, makanya saya itu menawarkan diri untuk TOT lah ya Bu ya bahasanya, atau kita belajar itu bersama gitu. Kira-kira menurut Bapak siapa aja yang bisa menjaga komitmen tersebut? Nah, untuk menjaga komitmen ini sejawat ini sangat berpengaruh, karena dari rekan sejawat ini mungkin bisa menularkan pemikiran-pemikiran baru gitu kepada guru yang lain, terutama yang saya akan dekati sih mungkin guru-guru muda Bu ya, yang mungkin kekinian juga, yang mungkin mereka paham, sehingga nanti setelah teman-teman yang saya ini udah mau ikut berjuang atau bergabung, nah nanti kita akan sharing kepada yang lain itu, sehingga artinya saya tidak bekerja sendiri. Menurut Bapak bagaimana tindak lanjut dari solusi coaching hari ini?
Oke, untuk tindak lanjut solusi ya Bu, dari ini mungkin saya akan melaksanakan strategi-strategi. Itu yang pertama, mungkin saya akan kolaborasi ini sama kepala sekolah tentunya gitu ya, kurikulum juga, terus guru-guru yang lain, termasuk siswa juga gitu, termasuk siswa juga keterlibatannya nih. Artinya dengan melakukan step-step seperti itu, mungkin apa namanya, itu menjadi solusi ya Bu ya, sehingga bisa terjalin dengan baik. Terima kasih Pak Madi atas coaching hari ini, sehingga coaching hari ini berlangsung dengan baik dan Pak Madi sudah menemukan solusi dan aksi-aksi yang akan Pak Madi lakonin. Nah, saya tunggu coaching-coaching berikutnya bagaimana hasil dari penerapan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Len, berdasarkan hasil observasi yang tadi saya amati, Bu Len sudah menjadi coaching kepada coach Pak Ahmadi. Jadi saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching oleh Bu Len? Yang saya lakukan pada saat coaching tadi adalah langkah-langkahnya sesuai dengan aturan tirta dan rasa, sehingga coaching menemukan solusi-solusi yang perlu diterapkan untuk mencapai tujuannya. Baik Bu Len, jadi tadi saya memperhatikan memang sudah sesuai dengan alur. Jadi saya mengapresiasi sekali apa yang Bu Len arahkan, yang Bu Len sampaikan kepada coaching. Yang keduanya, saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Len kembangkan gitu. Yang ingin bulan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach itu bisa menemukan solusi-solusi yang diinginkan. Oke, baik Bu Len ya. Jadi semoga dengan tadi praktek observasi dari observasi praktek coaching itu bisa membawa manfaat buat Bu Len khususnya, dan bisa mengembangkan bakat dan minat termasuk kemampuan Bu Len dalam melakukan coaching kepada coaching. Terima kasih Bu Len ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eka. Waalaikumsalam pagi Bu. Iya, gimana kabarnya Pak Eka? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, hari ini saya akan melakukan proses coaching ya terhadap terhadap coaching yang telah Bapak lakukan ya sama coach Bapak. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa namanya, rubrik penilaian. Apakah proses yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa ya. Kemudian apakah Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach Bapak ya, dan bagaimana coach Bapak bisa merespon pada saat pertanyaan yang Bapak ajukan. Nah, di sini Bapak harus ingat bahwa coaching itu memiliki prinsip ya, sehingga menjadi penilaian saya itu yaitu kemitraan. Nah, sebelum proses coaching yang kita akan yang kita lakukan, saya ada sedikit pertanyaan ya, atau beberapa pertanyaan ya. Jadi kompetensi coaching apa yang akan Bapak Eka kembangkan? Yang pertama saya akan belajar mendengarkan aktif, terus presence. Yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot tentunya. Oh iya, baik Pak. Kira-kira bagian mana, bagian kompetensi mana yang ingin Bapak amati? Yang pertama saya ingin benar-benar mengamati, belajar bagaimana mendengarkan yang aktif. Yang keduanya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang akan Bapak inginkan? Yang saya inginkan coaching ini menemukan solusi langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang diselesaikan oleh coaching sendiri gitu. Oke ya,
Jadi Bapak berharap coach Bapak ini bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya, dan Bapak juga bisa membantu ya Pak ya. Betul. Gitu. Iya, oke, baiklah Pak ya. Kita karena waktu kita terbatas ya, jadi kita akhiri saja ya Pak ya pasca pra observasi ini ya. Silakan, mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa jauh lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Baik, assalamualaikum Bu Len. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya, pagi ini saya dari semalam mendapat telepon dari Bu Len dalam bentuk apa? Cuman belum diangkat. Terus tadi pagi Bu Len tadi pagi banget Bu Len japri ke saya, WA ke saya, ada yang ingin disampaikan, dibicarakan. Jadi alhamdulillah nih kita bisa ketemu, cuman karena memang waktu yang terbatas, jadi saya nggak bisa lama untuk ini gitu bulan ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan coaching gitu kan, tentang permasalahan yang bulan hadapi gitu kan, tujuan kita hari ini. Terus yang keduanya keberhasilan apa yang ingin kita sepakati, yang dicapai dari obrolan kita ini, seperti itu bulan ya. Baik bulan, kira-kira ada kendala apa menurut Bu Len yang sedang dialami Bu Len? Ini Pak, jadi dari 10 kelas yang saya ajar, itu ada tuh satu kelas yang ketika belajar matematika itu motivasinya sangat kurang sekali. Dari 40 siswa yang paham belajar matematika itu cuma 2 orang. Gitu ya. Iya. Dari kesempatan nih Bu Len ya, yang Bu Len miliki, bagaimana mereka bisa kurang seperti itu. Kalau dalam skala rating itu dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Len dalam mencapai menyelesaikan masalah itu ada di posisi berapa Bu Len? Menurut bulan ada di posisi 6 Pak, karena emang masih banyak yang harus bulan pelajari. Oke. Baik. Terus kira-kira dengan masalah yang tadi dipaparkan gitu kan, kendala strategi yang akan dilakukan oleh Bulan bagaimana? Bulan punya rencana memperbaiki cara pembelajarannya, misalnya dengan menggunakan berbagai media yang membuat anak itu tertarik dan asik dalam belajar matematika. Misalnya ketika refleksi menggunakan Quizizz, Kahoot, Padlet, nah seperti itu. Menurut Bulan perangkat sekolah sudah mendukung belum? Menurut Bulan? Kalau perangkat sekolah itu sudah mendukung, karena emang di sekolah itu udah tersedia kayak komputernya banyak, terus Wattpad itu ada. Jadi kan tadi masalahnya siswa ya gitu kan, ada prioritas nggak yang mau Bulan dahulukan untuk mengatasi masalah yang Bulan tadi alami gitu? Mungkin Bulan mau memprioritaskan, pertama lihat dulu minat dan bakat mereka itu seperti apa. Kemudian memperbaiki cara pembelajarannya, terutama media-media yang digunakan, terus pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kita Bulan ya. Itu sepertinya tadi Bulan udah menguburkan masalah dan Bulan udah tahu solusinya gitu kan. Nah sekarang kira-kira batasan waktu yang ingin Bulan capai, kita kira-kira butuh berapa lama ya gitu? Kira-kira butuh 3-4 bulan. Gitu ya, itu kan. Terus kembali ke topik tadi gitu, menurut Bulan indikator keberhasilan dari masalah yang ingin diselesaikan oleh Bulan sendiri seperti apa kira? Ya minimal 80% minat mereka itu terhadap matematika itu bagus. Baik Bulan, artinya dari percakapan tadi kita dengan waktu yang sempit ini, artinya permasalahan siswa yang disampaikan oleh Bulan ternyata sudah ketemu tuh jalan keluarnya oleh Bulan sendiri, dan solusinya dalam jangka pendek tentunya gitu kan, mau seperti apa gitu kan. Yang terakhir, setelah ini bagaimana tindak lanjut dari setelah coaching ini yang mau Bulan lakukan? Selain Bulan juga belajar untuk media-media interaktif, dan Bulan juga mengajarkan kolaborasi dengan
Jadi yang terlibat itu banyak pihak Bulan ya. Ya baik. Jadi mungkin itu saja kali Bulan ya. Jadi artinya ternyata Bulan sudah bisa menyimpulkan dari masalah sendiri dan memberikan solusi sendiri, dan memang saya secara pribadi juga mensupport, dan mudah-mudahan itu jadi solusi yang terbaik dari Bulan gitu. Mungkin itu aja karena waktu saya terbatas, ya nanti kita bisa sambung lain kali Bulan ya. Baik Bulan, terima kasih, sampai ketemu lagi gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga Pak Eka. Ya sama-sama. Alhamdulillah ya Pak Eka tadi saya sudah melihat Bapak sudah coaching dengan Bu Leni ya. Hari ini telah melakukan tugas coaching. Nah sekarang di sesi pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Pak ya. Betul. Terhadap hasil coaching Bapak. Nah kira-kira menurut Bapak nih, apa yang sudah Bapak lakukan coaching hari ini itu sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa Pak? Ya, artinya setelah saya melakukan coaching kepada Bu Leni, ya ada rasa kepuasan pada diri saya sendiri karena apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan alur tirta dan rasa. Oh iya, Masya Allah ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali ya, Bapak sudah semangat melakukan coaching ya tadi, dan saya sudah melihat Bapak juga sudah coaching Bapak juga sudah menemukan solusi yang terbaik ya Pak ya terhadap permasalahannya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Eka kembangkan? Yang pertama saya ingin menggali lebih banyak tentang pertanyaan yang berbobot gitu kan, agar coach kita gitu kan, coach saya gitu kan tidak merasa digurui oleh saya gitu kan. Seperti itu. Yang keduanya saya sampai si coach itu menemukan solusinya oleh mereka sendiri gitu, seperti itu Bu. Oke, baiklah. Jadi Bapak akan terus menggali ya Pak ya permasalahan yang dihadapi oleh coach Bapak. Oke, baiklah Pak. Mungkin sekian pertanyaan pasca observasi ini dari saya. Semoga semuanya bisa berjalan baik ya Pak ya, dan kita bisa bertemu lagi di coaching-coaching berikutnya ya. Terima kasih Pak Eka atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Salam Bu. Assalamualaikum Pak Eka. Salam Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, cuma memang badan agak letih aja karena banyak aktivitas di sekolah. Oh, nggak usah dipikirin ya Pak, aktivitas mah dijalanin aja. Iya. Kemarin kita mau ada coaching ya Pak ya. Iya Pak. Tapi maaf nih Pak, saya baru bisa nih sekarang gitu untuk coaching sama Bapak. Tapi Pak gini Pak, karena waktu kita terbatas ya Pak, saya hanya punya waktu 15 menit nih untuk coaching sama Bapak. Semoga dari coaching ini mungkin kita bisa sharing-sharing gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang lagi Bapak hadapi nih? Iya nih Pak Madi, saya dari kemarin punya masalah ini di kelas saya. Jadi ada siswa satu orang yang kadang di jam pelajaran saya tidak masuk kelas, terus kadang tugas tidak ngumpulin, dan kayaknya kehilangan motivasi itu Pak. Kira-kira oh jadi ada anak yang tidak ikut pelajaran Bapak ya. Nah, dari permasalahan tadi itu kira-kira sebenarnya tadi mereka itu butuh motivasi apa ya Pak ya? Ya mungkin butuh motivasi ya, karena ternyata pas setelah saya selusuri berdasarkan pengamatan saya, ternyata anak murid tersebut itu tidak suka dengan pelajaran saya. Iya. Nah, kira-kira langkah apa ya yang sudah Bapak lakukan? Ya. Jadi yang pertama ya udah saya lakukan itu memanggil anak saya, anak si murid tadi, gitu kan. Artinya saya menanyakan kenapa dia nggak masuk pelajaran, terus jarang ngumpulin tugas, ya terus kayak kehilangan motivasi gitu Pak, gitu kan. Jadi ternyata jawabnya dia jenuh dengan pelajaran saya yang terlalu banyak teori. Seperti itu Pak. Oke, Bapak dari cerita tadi Bapak ya, kira-kira langkah-langkah apa sih yang sudah Bapak lakukan gitu? Jadi yang pertama gitu kan, saya ketika tahu kondisi siswa bahwa dia tidak suka pelajaran saya karena memang terlalu banyak teori, maka yang saya lakukan
saya berusaha mengubah metode pembelajaran saya. Jadi antara teori dengan praktek itu lebih dominan dengan praktek karena memang anak ini senang dengan pelajaran praktek gitu kan. Nah kemarin kenapa dia jarang masuk kelas ya karena memang kebanyakan teori gitu kan. Yang menurut saya sih penting tapi ternyata menurut murid saya terlalu banyak materi yang saya masukkan gitu. Iya. Tadi saya dengar Bapak katanya ingin merubah ya Pak, ingin mengubah strategi dan model mungkin. Nah, kira-kira Bapak ya butuh berapa lama nih Pak untuk bisa merubah metode tadi Bapak itu? Karena hanya satu siswa yang bermasalah, sebenarnya mungkin nggak lama ya. Gitu kan artinya saya coba terapin model pembelajaran berdiferensiasi, gitu kan artinya berpihak pada murid. Artinya di situ udah ketahuan bahwa memang murid saya itu minat bakat belajarnya gayanya adalah kinestetik Pak, gitu kan. Jadi ya saya harus memberikan perhatian khusus sama dia gitu kan, seperti itu. Gini Pak, kira-kira nih ya yang tadi Bapak sudah ceritakan itu sebenarnya level mana sih dari 1 sampai 10 anak itu apa namanya bisa nanti untuk mengikuti pelajaran Bapak? Ya sekitar 8-9 lah. 8-9. Nah artinya Bapak itu kira-kira apa saja sih kebutuhan yang Bapak butuhkan nih untuk bisa mencapai itu? Kebutuhan yang pertama ya satu mungkin banyak praktek, berarti butuh perangkat pembelajaran yang sifatnya memang diaplikasikan untuk mendukung pelajaran praktek itu ya, seperti mungkin dalam dunia digital gitu kan, sehingga mereka senang gitu kan. Yang keduanya mungkin selain hanya praktek, saya juga untuk mengisi kekosongan kejenuhan mereka bisa kan dengan ice breaking dan sebagainya gitu. Oke, Masya Allah ya Pak. Berarti kira-kira dukungan apa lagi nih Pak yang Bapak butuhkan untuk bisa tetap mencapai yang tadi Bapak sebutkan itu? Ya karena IT-nya terbatas ya paling saya akan meminta melobi kepala sekolah dan bagian sarana prasarana untuk pengadaan alat-alat praktek yang dalam bentuk digital gitu kan, untuk disediakan karena memang itu fasilitas terbatas tapi keinginan siswa banyak yang ingin menggunakan seperti itu. Artinya gini Pak, dari tadi yang kita sudah ceritakan dan sebagainya itu solusi yang Bapak tawarkan itu apa tadi Pak? Yang saya tawarkan tadi berubah metode pembelajaran jadi berdiferensiasi, artinya lebih berpihak pada murid yang tadinya fokus ke menurut saya ini baik, ternyata menurut anak tidak baik gitu kan. Yang keduanya saya untuk melengkapi kejenuhan anak itu ya dengan melihat kondisi ya untuk mengadakan ice breaking gitu kan, sehingga saya butuh materi-materi lain yang untuk bahan-bahan untuk ice breaking itu seperti itu. Oke, baik Pak. Nah dari permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, sebenarnya Bapak sudah mendapatkan solusi itu ya Pak. Yang pertama solusinya tadi pemberian berdiferensiasi, menambah metode, bahkan media-media ajar, itu yang mungkin lebih kekinian gitu ya Pak. Nah kira-kira rencana Bapak nih ya untuk dalam waktu dekat ini nih, itu kira-kira apa Pak? Ya yang dalam waktu dekat ini ya pasti akan melobi ya kepala sekolah terus bagian sarpras untuk pengadaan perangkat pembelajaran yang kekinian itu. Oke, baik Pak, Masya Allah ya. Saya alhamdulillah Pak, coaching hari ini sungguh luar biasa ya. Bapak sudah cukup ya, sudah cukup sudah bisa mendapatkan solusi juga gitu, dan mungkin kalau menurut saya cukup ya kayak untuk coaching hari ini karena memang waktu kita terbatas juga. Tapi saya tunggu ya Pak aksi-aksi Bapak berikutnya sehingga anak-anak nanti bisa lebih termotivasi untuk belajar gitu. Saya senang Pak coaching dengan Bapak, namun memang terlalu waktu nih. Jadi semoga nanti kita di lain waktu bisa bertemu kembali ya Pak. Betul, Pak. Oke, mungkin cukup ya Pak ya dari saya gitu. Oke, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Demikian persembahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.